Gagal investasi pembangkit listrik Tampur, siapa yang rugi? Ini investasi Tenggo, triliunan. Tentu banyak orang pasti berharap proyek ini terjadi. Namun kenyataannya proyek ini harus terhenti. Dan ini kita ketahui dari berita Detik News tanggal 12 November 2021 yang lalu. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali PK yang diajukan PT Kamirzu. Izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Tampur 1 dicabut dan dibatalkan. Kasus bermula saat LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI menggugat Gubernur Aceh atas izin PLTA itu di mana proyek itu dipegang oleh PT Kamirzu. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur 1 sebesar 443 MW seluas lebih kurang 4.407 hektar. Terdiri dari di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Bahwa termohon peninjauan kembali dua tergugat Gubernur Aceh telah melampaui batas kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara. Objek sengketa karena batas maksimal luas areal izin pinjam pakai yang dilimpahkan menjadi kewenangan termohon peninjauan kembali dua adalah 5 hektar. Sedangkan luas area objek sengketa kurang lebih 4.407 hektar. Sehingga seharusnya objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Wah, sesak napas kita mendengar berita ini. Tentu wajar saja, kita terkejut. Bayangkan berapa banyak uang yang sudah ditanam, lalu berakhir hangus begitu saja. Itu uang pasti gede sekali. Kalau yang punya uang banyak, itu sih mungkin tidak begitu berpengaruh. Tetapi kalau uangnya pas-pasan, apalagi hutang, waduh, pusing. Mau minta tolong sama siapa? Kita berharap banyak dengan adanya investasi. Lapangan pekerjaan bisa tercipta. Di samping itu juga pertumbuhan ekonomi kawasan bisa tumbuh. Tetapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Sekarang yang perlu kita ambil pembelajarannya. Pengalaman PT Kamirzu di PLTA Tampur tersebut. Untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga air, harus dipahami dulu dari mana kita mulai dan mapping kewenangan yang terkait dengan proyek tersebut. Sehingga risiko seperti tadi dapat diminimalkan. Kalau risiko tetap saja ada, tetapi harus bisa diminimalkan. Jangan seperti kejadian PLTA di Tampur. Tapi sudahlah, dan itu sudah terjadi. Di sini saya sudah membuat skema struktur bisnisnya. Coba amati baik-baik dari keseluruhan tahapan. Kita sudah berada di mana? Dan perhatikan titik kritisnya dan kewenangan terhadap lisensi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Proyek ini tentu tidak serta-merta ada. Pastinya terlebih dahulu dari menemukan ide, dan itu bisa terjadi karena lihat teman sudah berhasil, atau ada rencana pemerintah dan ada spread margin di sana, atau karena ikut-ikutan, bisa juga terjadi. Agar ide ini harus benar-benar baik dan bisa dijalankan, maka terlebih dahulu disusun FS yang meliputi teknis finansial. Selanjutnya dilanjutkan dengan aspek-aspek lainnya, sosial, lingkungan, demografi, kelembagaan hukum, tata ruang, dan lain-lain. Dan ini pastinya sudah ada sebelum proyek ini dimulai, sehingga bila ada gugatan bisa diantisipasi. Jadi dalam diagram ini, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu phase persiapan, phase perizinan, dan phase pelaksanaan kerjasama dengan PLN. Di sini kita lihat ada 11 tahapan yang harus kita lewati sehingga kita sampai kepada pelaksanaan pembangunan atau closing finansial.